Selamat datang di kelas online study saya. Dan barusan saya menyelesaikan perkuliahan untuk teknologi dan perubahan sosial, kuliah online versi chattingan. Dan saya menggunakan aplikasi Teams dari Microsoft. Ya, dari Microsoft. Di sini kita khusus untuk membicarakan kapasitas dari teknologi, dan mengawal itu saya membagi share ke mahasiswa berkaitan dengan artikel yang ditulis oleh Hendro Setio Wahyudi Mita Puspita Sukmasari berjudul Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. Artikel ini bersumber dari jurnal analisa sosiologi, dan di artikel ini secara umum kita membicarakan kapasitas dari teknologi itu sendiri, dan seperti apa sih yang ingin kita lihat dari kapasitas yang dimiliki teknologi, atau teknologi kira-kira itu memiliki kapasitas apa sih, sehingga seringkali yang kita lihat ini menyebabkan banyak muncul persoalan-persoalan baru. Kadang kita sudah bisa mengatasi, tapi tiba-tiba muncul lagi hal yang baru, atau mungkin kita bermaksud untuk melakukan kontrol terhadap teknologi, tapi justru ketika kita melakukan kontrol pada teknologi, misalnya melarang untuk seseorang menggunakan teknologi bukan pada tempatnya, justru itu yang memacu munculnya, ya, kita kenal dengan penyimpangan. Nah, seperti apa sih sebenarnya, apa yang menyebabkan sih sebenarnya dari banyak hal berkaitan dengan teknologi? Salah satunya yaitu kapasitas yang dimiliki oleh teknologi. Tapi sebelum itu kita akan melihat konten berkaitan dengan kunjungan Pak Hasyim dan Pak Rizal Kalvari berkaitan dengan kuliah umum, sehingga kuliah saya di jam 12, ya, jam 12 itu, ya, jam 12 itu saya tunda dan dilakukanlah kuliah online versi chattingan. Berikut tayangan. Boleh kembali seorang saling langsung dalam pertanyaan.
semua, selamat datang tamu-tamu kami bersama dengan rombongan yang telah menempuh perjalanan dan dalam penyertaan Tuhan boleh tiba di kampus Universitas Kristen Tentena dengan selamat dan penuh sukacita. Dengan penyematan tali buat Ibu Ani Hasim, kiranya berkenan berdiri untuk menerima penyematan tali. Artinya bahwa kalau sudah ada tali dipasangkan berarti ada tali kasih antara Universitas Kristen Tentena bersama dengan Bapak dan Ibu Hasim Joyo Hadikusumo. Silakan. Ini adalah bagian dari tradisi kami, tradisi Pamona untuk menghormati dan menghargai tamu-tamu kami. Demikian, dan selanjutnya kami silakan Ibu Rektor untuk menyampaikan sambutan.
Shalom. Yang kami hormati Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, kami sangat terberkati atas kehadiran Bapak Hasim dan juga Bapak Rizal Fernando bersama ibu dan keluarga, dan juga Bupati Poso yang diwakili oleh asisten 3 Bapak Rudi Ricardo Rompas. Terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu, dan teristimewa para mahasiswa yang memang hari ini kami khususkan untuk mendengarkan kuliah umum dari Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak bersama Ibu keluarga di Kota Wisata Tentena yang tiap tahunnya itu dilaksanakan Festival Danau Poso yang merupakan kalender event nasional yang boleh dirasakan di bulan Oktober nantinya. Siapa tahu Bapak bisa kembali lagi di bulan Oktober di Festival Danau Poso di Kota Wisata Tentena. Dan hari ini kami sangat bersyukur diberkati atas kehadiran sosok yang sudah kita kenal, dan pembicara hari ini tentunya tidak asing lagi bagi kita karena beliau memang sangat terkenal di berbagai media di Indonesia. Dan meski demikian ada beberapa hal yang mungkin menarik kita untuk kita simak kembali. Ani, terus ada Yakti Detias, adik kandung dari istri saya. So ini rumpun keluarga sebetulnya. Disertai dengan asisten politik saya, kawan-kawan semuanya. Sebetulnya saya datang hari ini terus saja memang sebagai swasta, tapi saya juga politikus ya, Ibu. Saya tidak menutup. Saya kesini untuk politik. Juga umum, tapi politik dan keadilan umum itu nggak ada beda, ini sangat terkait. Kita nggak bisa pisahkan sebetulnya. Ya. Masalah sosioekonomi tadi Ibu sudah gambarkan kepada kami bagaimana situasi ekonomi yang dihadapi oleh para mahasiswa-mahasiswi, ya, yang dihadapi oleh Ibu, yang sebetulnya ini juga dihadapi bangsa Indonesia, ya. Bukan hanya di sini, tapi banyak tempat lain. Ini dari Fakultas Ekonomi FKIP ya. Ekonomi juga ini FKIP ya. Semua mewakili fakultas yang ada di UKM. Ada 4 fakultas dan 8 program studi. Pak Rizal sudah berdiri. Ya. Boleh kembali ke tempat duduk ya. Satu orang langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak dalam menghadapi masalah di Indonesia, terutama masalah stunting? Kita sudah dengar tadi kurang lebih 24% anak Indonesia mengalami stunting yang diakibatkan kurang gizi. Apakah ada untuk mengatasi kesenjangan digital dalam akses pendidikan dan teknologi? Terima kasih. Oke, yang pertama sebetulnya tindakan dari pemerintah. Pemerintah harus sediakan sarana-sarana internet. Ya. Tadi saya cukup terkesan, Bu. Tadi saya sama Ibu, kita dari Poso ke sini sebagai orang itu kita dapat internet. Luar biasa. Tapi yang saya bisa janji sebetulnya saya akan berusaha bantu Ibu ya. Dan ya, istri saya juga betul. Saya bisa janji apapun apa bantuan kami. Ya, tapi ya Bapak Ibu ada kawan di Jakarta ya, kawan di keluarga kami, istri saya, karena kami lihat bahwa Ibu tulus ya, bapak-bapak ibu-ibu yang bantu adik-adik yang luar biasa, niatnya baik sekali, tulus ya. Dan saya kira dengan semangat, dengan serba kurang, apalagi dana kurang, dan mungkin kerjasama di pusat yang sampai ini kurang. Yang saya bisa berjanji, Ibu, ya, saya bisa berjanji bahwa Ibu dalam saya, Ibu Ani, kawan-kawan, Pak Rizal, Ibu ada akses di Jakarta. Ya. Bagaimanapun saya punya banyak kawan. Ya. Kawan saya salah satu adalah Prabowo Subianto. Mudah-mudahan. Saya orang Kristen ya, saya orang Kristiani, tapi saya katakan insya Allah, ya Allah, Tuhan, ya jadi, dan Ibu juga bisa akses ke Presiden nanti ya. Dan Wakil Presiden, dan menteri-menterinya semua.
Marisa Ya, untuk terima closing kasih Pak Hasim, Pak Bang, terima kasih sekali. Seperti yang Pak Hasim bilang tadi, saya Tuhan kasih karunia kesempatan bisa berkenal dengan banyak orang-orang penting. Saya sudah pernah ikut ratas dengan Bapak Presiden, mendampingi Pak Menteri tentunya, Pak. Itu luar biasa bagi saya, pengalaman-pengalaman begitu. Terus pengalaman apa ini one-on-one meeting dengan investor di luar negeri. Saya merasakan sekali kenapa dan pentingnya bahasa Inggris tadi Pak Hasim. Jadi betul-betul saya men-challenge adik-adik sekalian, jangan sampai you don't miss to study foreign language, utamanya untuk English. Jadi saya ini menguasai banyak bahasa, 3 bahasa daerah, bahasa Pamona, bahasa Mori, bahasa Madoy. Nah, bahasa ini bisa semua saya itu. Yang kemudian bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan bisa juga bahasa Jerman. Kalau mau Ini Mas sedang. Iya. Toilet. Jadi di pertemuan kita untuk kuliah online versi chattingan, saya itu memulai dengan pokok-pokok pemikiran dari Wahyudi dan Sukmasari. Misalnya bagian pertama, abstrak dari karya ilmiah berbentuk jurnal, artikel ilmiah. Ini artikel ya, di sini jurnal. Ya, artikel ilmiah atau jurnal. Dikatakan di sini sebenarnya ada beberapa tindakan. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tindakan yang ya bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Misalnya kalau itu fokus yang disampaikan di sini handphone. Yang pertama itu menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Dan yang ketiga, ini saya turunkan dulu. Yang ketiga itu ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Dan yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Dan yang kelima, menghindari akses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Dan yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan untuk hal-hal yang penting saja. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Dan yang kedelapan, memberi kode pengamanan pada handphone jika diperlukan. Oke, jadi ini yang disampaikan oleh Wahyudi dan Sukmasari, 8 hal yang bisa untuk menghindari penyalahgunaan handphone. Sekali lagi, ini 8 hal yang bisa untuk menghindari penyalahgunaan handphone. Dan dari abstrak ini kemudian saya mengajak mahasiswa untuk mereka sendiri menstimulus pemikiran-pemikirannya. Kalau seandainya ini loh situasi dari apa yang disampaikan oleh Wahyudi dan Sukmasari, ada 8 hal yang bisa dipakai untuk menghindari penyalahgunaan handphone atau teknologi secara umum.
bisakah kedelapan hal itu kemudian akan menjadi jaminan bagi teknologi itu sendiri? Artinya menjadi jaminan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai anak, untuk bisa terlepas dari hal-hal yang dikhawatirkan ketika seseorang itu tersentuh atau bersentuhan dengan teknologi seperti handphone. Bisakah? Dan kemudian saya ingin mengajak mahasiswa kemudian mereka menstimulus pemikirannya, dan saya ingin mengajak mereka untuk melihat, mencari tahu, membedah artikel itu untuk menemukan kapasitas dari teknologi, atau teknologi itu memiliki kapasitas seperti apa sih, sehingga seringkali yang kita lihat harusnya ini pure, murni bisa diandalkan untuk berkaitan dengan 8 cara ya, bisa digunakan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi, misalnya handphone. Tapi yang terjadi justru itu memunculkan anomali, atau singkatnya teknologi itu, kapasitas yang dimiliki oleh teknologi memungkinkan anomali-anomali itu muncul dalam jumlah yang tidak sedikit. Sekali lagi, muncul dalam jumlah yang tidak sedikit. Artinya, kalau kita bicara soal menempatkan anomali sebagai penyimpangan, maka dalam sosiologi, kalau kita bicara soal penyimpangan, berkaitan dengan penyimpangan itu ya dia tidak nanti harus terjadi dalam kondisi yang tidak normal, dalam tanda kutip, dalam kondisi yang tidak normal. Anomali itu memungkinkan juga muncul ketika situasi-situasi yang normal dia muncul di permukaan dan menjadi akar masalah. Sekali lagi, dan menjadi akar masalah. Belum lagi kalau kita bicara soal masalah dalam pengertian dampak, itu berbeda lagi. Itu anomali juga muncul di situ. Padahal kita sudah baik mengantisipasinya, tapi kemudian muncul. Nah, ini yang ingin saya coba mendorong mahasiswa untuk kemudian mengeksplor, memiliki kemampuan melakukan eksplorasi yang luar biasa untuk menjawab kapasitas yang dimiliki oleh teknologi, yang kemudian itu menjadi akar dari semua akar munculnya anomali di teknologi dan perubahan sosial. Sukses ya anak-anak. Kalian hebat. Sukses mempertahankan kualitas. Amin. Ya, makasih Pak. Iya. Jadi saya memulai alur diskusi seperti ini. Jadi teman-teman mahasiswa itu saya berikan artikel, kemudian mereka
membaca. Setelah membaca, mereka mencoba untuk mengeksplorasi hal-hal yang itu mengarah pada kapasitas dari teknologi yang dimiliki. Misalnya ini juga sudah saya sampaikan, ini menggambarkan kapasitas dari teknologi dalam pengertian menunjukkan pada prinsip utama dari teknologi itu sendiri. Teknologi sebagai alat sekaligus teknologi merupakan cara. Ketika teknologi digambarkan sebagai cara, maka secara tidak langsung teknologi yang ingin disampaikan merupakan alat. Jadi seperti itu inti dari perkuliahan tadi, teknologi dan perubahan sosial untuk mode chattingan. Dan kita berangkat dari artikel ilmiah jurnal analisa sosiologi. Dimulai dari saya mencoba untuk mengajak mahasiswa memahami dulu artikel ini yang ditulis oleh Hendro Setio Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari. Jadi ini ada 8 hal ya, ada 8 hal yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Tapi sekali lagi berkaitan dengan itu, maka hal-hal yang disampaikan ini bukan menjadi jaminan, sekali lagi bukan menjadi jaminan kita bisa menghindari banyak kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Dan ini diakibatkan oleh ya kapasitas dari teknologi itu sendiri, atau singkatnya teknologi itu memiliki kapasitas yang memungkinkan segala hal itu muncul, yang kadang-kadang kita lihat ya ada negatifnya, ada positifnya, atau sebaliknya. Dan kondisi sifat dari teknologi yang terkandung pada kapasitas teknologi itulah yang menyebabkan teknologi intinya itu terus berkembang dan tidak dibatasi. Dan alur diskusi kami dengan menggunakan aplikasi Teams, Microsoft, jadi seperti ini. Nah, contoh di sini Gevaldi, dia memiliki pandangan bahwa memang ya seperti yang Bapak bilang di sini, maksudnya dia menunjuk kepada saya, teknologi itu ada positif dan ada negatif. Tapi yang masih menjadi pertanyaan saya lebih lanjut ya, Gevaldi harus melakukan eksplorasi lebih dalam lagi atas artikel yang saya bagi untuk dibaca kemudian dipahami, bukan dibaca kemudian dihafal. Itu sangat keliru dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Ini alurnya. Kemudian mahasiswa lain memunculkan alur seperti ini. Dan saya tetap menunjuk ya bahwa ide yang dikemukakan oleh rekan kita Bella sebelumnya saya mengatakan bahwa idenya itu menunjukkan kapasitas teknologi, dan apa yang disampaikan di bagian abstrak seperti tindakan, saya mengajak lagi kembali ke abstrak
bagian seperti tindakan-tindakan tertentu untuk menghindari bla 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 bla. Anomalinya menunjukkan kapasitas teknologi itu. Jadi memang teknologi muncul, misalnya handphone, kemudian banyak hal berkaitan dengan dampak penggunaan handphone, misalnya ya sehubungan dengan konten-konten yang berkaitan dengan pornografi, porno aksi itu bisa diakses dengan bebas. Dan kemudian anomalinya ada larangan. Tapi larangan kemudian menyebabkan munculnya anomali. Nah, anomali itu yang menunjukkan ini loh, teknologi itu bisa seperti ini karena memiliki kapasitas. Kapasitas yang dimiliki oleh teknologi itulah yang memunculkan banyak sekali anomali-anomalinya. Kemudian seperti ini. Sama juga ya, seperti ini. Dan saya Bella merespon seperti ini. Kemudian saya balik lagi seperti ini. Saya berikan lagi petunjuk. Dan saya berikan lagi petunjuk. Dan seterusnya. Jadi di sini dengan kapasitas yang dimiliki oleh teknologi yang memungkinkan banyak sekali muncul peluang-peluang, kapasitas itu menunjukkan prinsip utama dari teknologi itu. Dan selain itu, atau dari situ, kemudian dia tidak berada pada salah satu kemungkinan saja, tetapi banyak kemungkinan yang dimunculkan oleh teknologi itu sendiri. Jadi seperti ini contoh di sini. Saya mengatakan bahwa anomalinya dengan adanya teknologi hanya ada dua kemungkinan. Anak atau siswa atau mahasiswa menipu orang tua, atau menipu guru, atau menipu dosen, atau mungkin saja dosen atau guru atau orang tua bisa menipu anak atau siswa atau mahasiswa. Dan dalam kapasitas ini memang terbuka, singkat katanya terbuka untuk saling menipu jika arahnya memang seperti itu. Itu yang saya berikan responnya, dan respon ini ingin merangsang mahasiswa bisa melakukan eksplorasi lagi lebih lanjut untuk menggambarkan kapasitas teknologi yang diuraikan dari artikel itu. Kemudian kita masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang membahas tentang prinsip utama teknologi. Dan menyangkut prinsip utama teknologi, ini bagian dari hal-hal yang terkandung pada kapasitas teknologi itu sendiri. Kemudian lanjut diskusinya terus dan singkatnya di sini. Lanjut lagi, ini Bella mulai hampir menyimpulkan, hampir menemukan kapasitas dari teknologi itu sendiri. Dia mengatakan bahwa ada ketergantungan yang meningkat. Oke, ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan isolasi sosial dan menurunnya keterampilan komunikasi interpersonal. Oke, ya itu bagian dari anomali, tapi belum mengarah pada kesimpulan. Jadi, kapasitas teknologi itu apa sih? Nah, kemudian ada konten yang tidak terkontrol dan seterusnya. Dan terakhir saya, karena Bella sudah hampir menyimpulkan, dan kemudian saya mengatakan bahwa singkatnya
apa yang disampaikan oleh Bella, apa yang dikemukakan oleh Gevaldi berkaitan dengan dia mencoba mengingat apa lagi yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maka saya kemudian mengatakan kepada mahasiswa bahwa kapasitas teknologi itu merupakan, atau teknologi itu mengandung kapasitas sistem terbuka. Nah, seperti apa dia bisa menjadi sistem terbuka? Karena memang pengaruh atau bagian atau implikasi dari prinsip utama teknologi itu sendiri. Teknologi sebagai alat sekaligus teknologi sebagai cara, yang kemudian menjelaskan ini loh kapasitas teknologi selain dari mengakomodir prinsip utama. Prinsip utama kemudian menyebabkan munculnya lagi salah satu dimensi dari kapasitas teknologi itu sendiri. Jadi seperti itu. Dia memunculkan kapasitas dari dimensi kapasitas dari teknologi itu sendiri. Dan kapasitas yang saya maksudkan, ya, teknologi memiliki atau dia dipandang sebagai sistem terbuka atau dapat dikatakan super system. Ada 4 bagian yang menjadi kapasitas teknologi sebagai suatu sistem terbuka, atau kemudian kapasitasnya menunjukkan bahwa teknologi merupakan super system. Karena yang pertama, dia mengandung ilmu pengetahuan. Seperti apa sih ilmu pengetahuan itu? Ya, misalnya teknologi itu, misalnya kita bicara soal internet. Melalui internet kita bisa menemukan banyak hal berkaitan dengan ilmu pengetahuan, mulai dari sosiologi dan seterusnya. Kemudian teknologi juga itu merupakan wadah atau media sosialisasi, entah berkaitan dengan jejaring sosial digital, misalnya pertemanan kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube dan seterusnya. Kemudian teknologi sebagai sistem terbuka juga merupakan gambaran ini loh, teknologi menyajikan referensi, yang nanti referensi-referensi yang ada di teknologi seperti di internet itu mengandung atau bisa mencerminkan atau menjadi bagian bagi seseorang itu bisa memunculkan banyak hal, misalnya berkaitan dengan keterampilan, ya bisa memotivasi orang atau termotivasi, kemudian bagian atau sarana riset, kemudian ini menjadi cikal bakal atau menjadi referensi untuk pengembangan, simulasi, kreativitas, dan masih banyak lagi berkaitan dengan referensi. Sistem terbuka teknologi, kapasitas teknologi sebagai sistem terbuka berkaitan dengan referensi. Intinya banyak sekali hal yang menjadi cerminan dari referensi sebagai salah satu bagian dari sistem terbuka. Kemudian teknologi juga itu merupakan sarana media untuk kontrol, baik itu menyangkut dalam pengertian pengendalian, pencegahan dan pemeliharaan, atau mungkin pemulihan dan seterusnya. Jadi keempat bagian yang sudah saya sampaikan merupakan pembentuk kapasitas teknologi sebagai sistem terbuka, atau kemudian kita katakan super system.